Yang menarik BRPT. Jadi di BRPT ini dia, sebentar, saya balik ke yang ini dulu deh, yang manual dulu. Jadi BRPT ini pada dasarnya kalau dia bisa stay di atas, gampangnya gini deh, ini kan garisnya Ci ya. Iya. Di atas ini. Tambahin dikit di atas MA 50. Ini tendensinya sih kembali ke all time high. Tendensinya. Iya. Itu tendensi. Memang kalau dihitung secara valuasi yang di-share oleh analis fundamental berdasarkan hitungan valuasi lah ya. Kalau nggak salah di take out dari brandnya itu dikeluarin, kalau nggak salah itu memang jatuhnya fair value sekitar 15-an, dekat-dekat harga all time high emang sih. Ya, tapi emang teman-teman tetap ya semuanya disclaimer karena market kita nggak ada yang tahu, jadi tetap kalian do your own research juga. Kita juga sini sama-sama belajar ya. Oke. Terus 500 artinya all time high dia ya? Iya, ini semuanya grupnya all time high. Ini jadi makanya, gimana? Menarik. 1.500 all time high. Tunggu, 1.500 tuh valuasi dia itu mirip kayak dulu PGO, ada yang orang bilang 1.200 value-nya. Kok nggak salah gitu sih ya? Iya. PGO sebenarnya. PGO. 1530 all time high Barito. Iya. Dulu pas PGO disebut 1.200 dia bisa sampai ke 1.600-an. Iya. Ya, jadi kadang market itu suka bablas. Benar. Market itu suka bablas. Oh iya, terus kalau ngomong PGO ini karena nyambung ya, karena kan PGO ini sebenarnya bisnisnya sama dengan brand. Nah, brand yang udah harganya tinggi ke langit, terus valuasinya kan jomplang nih. Jadi yang satu premium, istilah satu udah Hermes, satu masih Gucci nih. Apakah yang Gucci akan nguber si brand minimal balik ke all time high dia atau enggak? Ini juga tapi agak kayak mencurigakan gitu loh Rio. Naik digebuk. Tapi gebuknya nggak dengan full power ya, mau apa power jualnya udah mulai habis atau gimana nih kalau menurut teropongan kamu secara teknikal? Sebenarnya kalau PGO ini jadi kurang bagus. Kemarin pas lagi kayak gini Ci, lagi grafik seperti ini tuh kita udah pantau ketat nih. Benar. Di sini ini benar-benar cakep karena ini kan rapi di atas MA 50. Iya. Sama naik. Tapi memang dengan dia tembus seperti ini jadi nggak begitu bagus sih. Jadi kalau menurut saya sih PGO ini mungkin kita expect dia bermain dulu di area sini, MA 100. Jadi biasanya ini tips lagi teman-teman ya. Jadi tips lagi kalau pakai moving average 50, 100, 200. Kalau MA itu lebar 50 ke 100 itu lebar. Biasanya ini jadi range swingnya. Biasanya gitu. Jadi kalau MA di sini jebol, kita bisa nampungnya di bawahnya aja gitu, di sini nih, di bawah di sini. Ini biasanya kalau lebar-lebar, tapi kalau rapet biasanya solid. Oke. Jadi memang kalau ngelihat seperti ini, belum dalam waktu dekat PGO ini bisa kembali all time high sih. Apalagi kalau teman-teman ngelihat pakai naked chart ya, ngelihat ini nih yang kelihatan tuh adalah sebenarnya gini, head and shoulder. Benar. Shoulder, di mana headnya itu terbentuklah dua double top, ini kan gini. Iya. Untuk dua double top ini jadi head and shoulder. Jadi kalau kita gambarin, mana ya? Kok ini head and shoulder? Kok hilang sih? Head and shoulder. Oh, ini di atas. Ini biar gampang. Jadi ini kan gini. 1, 2, 3, 4, 6. Kan gini sih. Ini jadi head and shoulder. Jadi kalau orang-orang yang pakai formula biasa, maka mereka akan sebut targetnya itu ke sini. Dari sini kan ke sini. Tapi kalau kita lebih mendalami head and shoulder, sebenarnya targetnya itu dia di sini, minor
minor target itu di sini. Nah, jadi ini deh, ini target jauh juga ya. Ya lumayan. Tapi ini reasonable nih. Jadi gini. Saya curiga orang yang nggak dapat brand belinya PGEO. Makanya tapi memang secara valuasi memang ini udah terlalu murah jadinya, karena gini, ada dua saham yang listing dengan bisnis yang sama, dimana yang satu itu naiknya super premium, jadi perbandingan secara valuasi itu bener-bener jauh, jadi sebenarnya rada nggak make sense gitu. Misalnya satu sektor, contoh rokok, kalau ada yang satu naik kenceng kayak Wismilak, toh Wismilak yang naik kenceng nggak lama gudang garam ngekor kan. Memang balik lagi ke laporan keuangan sih nantinya. Tapi tuh aku rasa laporan keuangannya nggak ada masalah, nggak ada yang significantly jelek, jadi should be okay. Tapi ini kenapa ada terjadi ke mungkin yang satu apa naiknya karena barangnya tipis, yang satu memang market sih. Jadi apa karena itu ya jadinya? Mungkin bisa jadi sih. Tapi story di PGEO ini mungkin cukup mirip seperti brand versus BRPT sih. Jadi orang nggak dapat brand, orang expect udah BRPT aja karena dia kan induknya kan sistemnya. Tapi kalau sisi lain mau apple to apple, brand nggak dapet, beli PGEO. Tapi kadang kan bisa jadi itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang pihak-pihak smart, itu mungkin tuh smart money mau exit PGEO susah jualan, akhirnya ujung-ujungnya ya udahlah ini kesempatan untuk jualan dulu, terlepas dari dia masih sangat murah atau apapun, tapi pada dasarnya kebutuhan dana mereka dengan menjual PGEO tercapai gitu aja. Atau mungkin bisa juga ini spekulan ya, jadi spekulan yang beli pagi jual sore, beli pagi ekspektasi nggak naik akhirnya dijual, terus besok coba lagi beli pagi, sore nggak naik di cut loss lagi, makanya dia kalau lihat bentuknya tuh kayak jarum suntik selalu. Ini agak ngeri sih ini. Iya, itu selalu tutupan dibuangnya, jadi bukannya pas lagi pagi, selalu pas mau closing baru dibuangnya ke bawah, jadi kelihatannya kayak tendensinya memang pokoknya mereka harus keluar kelihatan ya seolah-olah kayak begitu. Betul. Iya, jadi kelihatan ya ini kalau menurut saya sih PGEO ini cermatin 1150 sih. Ini cukup valid untuk dianggap sebagai support. Tapi memang kalau ya ini harusnya ini sebenarnya jadi 1150 tuh area apa ya? Jadi di chart pattern itu head and shoulder, cup and handle, dan total segala macam itu ada level gocekan. Kalau di kita ngomongnya gocekan. Jadi neckline-nya udah ditembus, kita expect turun banyak, tapi nggak jadi turun. Itu level gocekan, itu selalu ada tuh. Kalau misalnya di Fibonacci 123,6%, itu dia itu tuh level gocekan aja. Jadi bisa berjalan atau bisa jadi cuman false di situ. Nah, jadi kalau untuk bicara PGEO maka ini dia 1150. Jadi itu bisa jadi level spekulatif buy on weakness yang menarik sih, Cik. Iya. Untuk di PGEO di sana. Jadi semua orang udah melihat dia head and shoulder, semua orang udah deh avoid jualan atau apapun itu. Benar. Tapi 1150 jadi level gocekan bahwa bisa jadi ada yang nunggu di sana. Itu tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, tapi sering kejadian ya. Sering kejadian. Oke, ini ada juga yang nanya nih, Koryo tolong bahas Petro dong. Terus dia nanya Petro. Terus kemudian ini sebenarnya ada orang lain yang nanya nih, Pak technical tuh cari saham yang swing uptrend beli and hold, tidak jual beli terus. Bagaimana cara Bapak technical mencari saham swing uptrend beli terus hold, nggak dijual beliin? Jadi ada yang nanya ya, mungkin beli terus hold, tidak jual beli. Nah itu jadi kita harus mengerti karakter harga saham sih. Jadi ada saham yang lebih baik jual beli, itu ada. Jadi kayak contohnya kalau teman-teman perhatiin saham kayak Aces, Akra, Astra
gitu ya, itu tuh paling enak udah buy low sell high. Mau dia uptrend pun buy low sell high pasti dapat. Pokoknya pasti dapat aja karena dia cukup lebar geraknya. Itu buy low sell high. Tapi kalau teman-teman ketemu saham kayak misalnya kalau kayak Adi, Wika, BTPP, kalau lagi mulai uptrend itu buy low sell high pasti hilang barang. Itu tipikal ya. Jadi karakter saham tuh macam-macam. Nah jadi kalau mau beli di hold terus, time frame berapa? Kalau misalnya bicara time frame 2 bulanan, menurut saya cari kayak contoh tadi Adi Wika kalau lagi mulai uptrend, misalnya contoh seperti itu. Tapi kalau mau beli dan hold terus sampai berapa? Setahun, 2 tahun, sebenarnya opsinya as simple as beli BCBRI sih. Atau kalau pas dapat kalau mau mantau. Atau pas dapat saham yang kayak modelnya kayak Pani gitu, atau kayak yang uptrend. Oh ya, namanya trend following. Trend following ya. Iya. Mungkin kalau dapet yang kayak gitu kan. Tapi saham seperti itu biasanya kecil-kecil. Contoh ya, Pani. Tapi intinya semua itu selalu diawali dengan konsolidasi. Konsolidasi panjang. Konsolidasinya nggak perlu panjang, tapi punya ritme. Ini nih contohnya. Ini kita pakai MA. Nah, Pani itu karakter dia itu kalau sebenarnya ini kita mempelajari masa lalu ya. Dulu saya pas lagi Pani di 2002 itu benar-benar totally have no idea dengan Pani itu apa sih gitu. Kita juga baru tahu kan. Tapi prinsipnya sama nih. Dari yang tadi kita obrolin dari siang jam 1. Konsolidasi nggak turun-turun. Iya. Lalu nempel EMA kan, EMA-nya naik kan nempel nih. Iya. Ini mirip apa tadi? Cuan. Mirip cuan. Nah, ketika dia breakout itu level breakout buy. Nah, ini kan rally ke atas. Nah, kita duplikasi lagi. Kapan dia konsolidasi lagi? Di sini. Di area-area ini. Ya kan? Di area ini kan dia konsolidasi lagi. Jadi kita bisa lihat di sini range konsolidasinya itu kayak gini kan. Kayak gini. Nah, di atas EMA lagi. Nah, ini dulu kayak gitu, sekarang kayak gini, rally lagi, gitu. Bahkan dalam skala lebih kecil, Pani ini juga sama, bahwa dia mengalami sideways lagi di sini, di mana dia semakin rata dengan EMA, dia bisa naik lagi. Jadi inilah yang sering orang sebut itu history repeat itself. History repeat itself itu bukan berarti ini saham bakal ke all time high-nya lagi, tapi karakter gerak dia akan berulang. Jadi dulu yang seperti ini, dia bergerak jadi kayak gini dan mulai rally lagi, dan yang minornya juga mengalami hal yang sama, dia mulai rally lagi. Cuman kalau sekarang memang Pani itu not apa ya? Nah, Pani ini kayak PGO di persimpangan 450. Oke. Di sini. Oke, coba PGEO kita lihat. Tapi ini belum ya. Maksudnya Pani itu kayak PGO lagi di sini nih, di sini. Jadi masih sangat potensial. Masih sangat potensial di sini. Jadi still. Jadi bukan berarti besok harus jual Pani, enggak. Maksudnya masih Pani itu belum tentu, iya. Belum. Tapi kalau ngelihat kayak gini ya, kita perlu lihat bahwa Pani itu lagi di dekat-dekat MA. Jadi yang perlu kita ingat di sini adalah jarak MA 50 ke MA 100 ini kan agak jauh nih. Jadi kalau kita lihat itu berapa, dari 3.200 sampai 4.200. Iya, lumayan. Jadi turunnya bisa panjang nih, bisa panjang. Tapi itu ada syarat. Syaratnya itu dia tidak jebol gini. Dia nggak jebolin gini aja, as simple as nggak jebolin gini. Di situ. Dan selama dia bisa stay di atas 4.200, tendensi masih uptrend lagi. Karena ini secara setup masih uptrend sih. Ada uptrend. Cuman mulai ada ciri-ciri dia capek. Iya. Capek itu artinya dia makin lama high-nya itu pelan-pelan makin turun. Di sini. Tapi balik lagi kan namanya technical ya, technical cuma membaca gejala saat ini. Tapi ujungnya kalau besok diborong orang jadi naik lagi, berubah trennya. Udah beda cerita. Jadi ini cuma kayak apa ya, antisipasi. Technical tuh antisipasi.
Oke. Terus ini, oh ya tadi ada yang nanya Petro ya, habis Petro nih ada juga yang di YouTube nih nanya Dewa sama Medco. Ini yang sama-sama lagi hype semua nih, sempat rame. Nah, Petro juga nih menarik nih. Jadi dengan kita pakai MA-nya itu selalu konsisten, 50, 100, 200, kita bisa tahu bahwa Petro ini sedang di simpang tren. Maksudnya kalau dia di atas MA 200, 4160 nih ya, MA 200. Kalau dia di atas ini, dia bisa stay main di Petro nih, bisa bermain di sini. Ini sih at least gap ketutup semua. Kalau menurut saya. Iya. At least gap ketutup semua. Jadi artinya upside itu kurang lebih 29-30%. At least itu ketutup semua. Asal dia bisa bermain di area kotak biru ini. Tapi ini nice to watch sih. Maksud saya, sebentar. Petro weekly menarik sih. Weekly rapi ya. Iya, cuman aku masih nunggu. Sebenarnya ini kan ada berita bahwa Petro ini diakuisisi. Jadi sebenarnya kita masih nunggu kepastian harga akuisisinya. Soalnya ada yang rumor tuh akuisisinya tuh kemungkinan harga di bawah. Jadi ya takutnya kan gini, ini kan barang tipis kan. Kalau diakuisisi berita misalnya harganya di bawah, jadi takutnya kan ada yang profit taking, ada yang panic selling. Nah, itu yang lagi kita antisipasi sampai dapat kepastian bahwa harga akuisisi yang dibeli oleh cuan itu berapa gitu loh. Soalnya ada yang bilang tuh 2860, ada yang bilang 3000, ada yang bilang 3,5. Nah, memang rata-rata kan harga di bawah 4000 semua. Tapi saham dia itu memang range itu lagi main di kisaran 4000. Jadi kayak kita tuh nunggu kepastian gitu loh. Jangan sampai kita beli terus ternyata keluar berita ada yang panik terus jualan, nanti trennya jadi turun ke bawah. Ini soal barang tipis gitu. Kalau barang yang liquid, likuidasinya ya liquidity-nya bagus sih kita mungkin masih bisa jualan ya. Ini kadang-kadang kalau lagi tipis, kalau lihat tuh itu tipis, barnya bener-bener tipis sekali. Ini tipis banget sih. Iya, jadi aku pikir sih aku masih nunggu konfirmasi entah itu beritanya atau teknikalnya. Soalnya bener-bener swingnya ini lumayan agak. Tapi kalau punya barang ya, kalau barang yang udah punya terus murah sih ya worth to hold, mendingan ditahan. Tapi kalau misalnya sempat take profit nih kemarin, terus dia turun tapi juga nggak mau turun yang jauh bener ya, itu paling terakhir turun tuh 36 ya kalau nggak salah ya, 3.000-an. Di 680 di sini. Ya habis turun kan dia kayak naik lagi. Nah itu yang aku pikir ntar deh coba sambil nunggu kepastian aja, aku pikir gitu sih. Tapi ya memang ini sama menarik. Petro ini nanti trading plan-nya cukup simple sih untuk teman-teman yang udah punya, lagi simpan atau baru beli kemarin-kemarin. Ya. Ini nanti sehari 2 hari lagi ini bakal jadi fraktal baru. Bakal jadi fraktal baru. Jadi kalau misalnya cerita lihat di profit trader sih ya, ini nanti bakal ada merah gitu, bakal ada support di sini. Oke. Nah di sini tuh level 3970. Iya. Jadi as simple as kalau ini jebol udah exit aja. Oke. Karena ini barengan dengan nah ini dia, dengan dia jebol S3960 ini, artinya dia kan gagal naik ke atas MA 200. Nah, dia turun ke bawah, whatever the story nantinya, kita udah resiko udah lebih minimum. Iya. Tapi kalau dia bisa tetap stay di atas 3.950-an ini harusnya sih, kalau lihat bentuk ini sih ya, ini sebenarnya kayak mau naik. Peluangnya udah kayak apa ya? Udah 60% ke arah naik. Iya memang benar. Kalau ngeliat kayak gini. Tapi kalau turun sih ada koreksi major atau ada koreksi sih memang aku kecenderungan mau beli ya atau mau nambah gitu. Tapi kalau harga segini kayak lagi tanggung gitu loh. Nah, kalau koreksi Ci, ini level yang paling menarik untuk beli. Di berapa? Sini berapa nih? 335. Iya. Benar. Sampai ini terlalu jauh. 3.000 enggak. 3.350. Iya, itu make sense sih.
Soalnya pun kalau misalnya rumor itu benar, diakuisisi di harga bawah, berarti kan antara 35 sampai 2860 berdasarkan rumor ya. 33-an itu harga yang nggak terlalu high risk, ya kan? Ya. Tapi kalau misalnya dia turun, oke deh paling berapa sih? Mungkin tadi yang kamu bilang terlalu jauh itu 3.000 kalau secara teknikal kan ya. Atau tunggu destabilize itu 3.000, risk kita kecil gitu loh, cuman paling 10%. Tapi kalau misalnya bener mungkin kinerja upside-nya bisa jauh lebih menarik sih. Mungkin kita pantau aja ini sih, boleh banget untuk masuk watchlist kalian ya. Iya, iya. Ini sebenarnya jadi kalau bicara level ya, kalau paling reasonable tuh ini kan ada swing panjang nih di bawah. Artinya ini range. Jadi dia kalau ini supportnya 3350 sampai 35. Iya. 30. Ini mungkin jadi ini pasti sama kayak MA tuh kan, bener kan? Nih MA-nya nih. Iya. Nama kayak MA. Ini dia sih. Oke. Cuman bedanya kalau kita penganut MA pasti akan merasa kegocek dulu nih kalau ini sampai nih di 3.370. Kenapa? Karena udah di bawah MA. Iya. Gitu di. Jadi MA tuh permainan MA itu pasti dilewatin dikit atau nggak dideketin sedikit. Jadi nggak precise, bukan yang saklek gitu. Ya ini kuat. Ini nggak kuat. Oke, kalau misalnya dilewat MA dikit itu bukan berarti kita harus buru-buru keluar kan? Kita lihat lagi nih, dia solid terus di bawah, bikin low baru yang pas dia nembus bawah, atau dia membal ke atas ya? Betul. Tapi biasanya kalau udah turun banyak kena MA, ini walaupun dilewat-lewatin, biasa sih rebound karena yang perlu kita ingat di sini MA itu sebenarnya bukan level entry atau exit. Ini dari sini misalnya nih dia turun sampai MA itu kan udah 20% sih, itu biasa sih rebound. Biasa rebound. Cuman poinnya adalah MA itu gambaran bahwa ini ada area supportnya loh. Tapi kalau untuk tindakan kita ngebeli atau ngejual, itu sebenarnya harus lebih ke market action. Jadi gini, jadi itu lebih ke breakoutnya, Kalau saham yang kayak apa tadi, BRPT misalnya, walaupun BRPT itu secara MA itu bagus karena di atas MA 200, di atas 100, walaupun MA 50 itu jadi resisten, tapi ngebeli BRPT ini tidak ketika tembus MA 50, tapi dia lebih masuk akal ngebeli karena dia break resisten di sini.